Jelas ini bukan Jakarta, New York juga bukan. Ini adalah Labuan Bajo. .id Weekly Vlog kali ini akan ngebahas banyak soal liburan bersama dengan keluarga di sini. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Dingin. Sedikit penjelasan. Jadi setiap tahun keluarga gue ini selalu balik ke Jakarta, Indonesia ketika lagi summer break karena liburannya panjang 2,5 bulan. Dan Amerika panas juga kan. Akhirnya mereka semuanya kesini. Sejak kami pindah ke New York tahun 2022, summer 2023, 2024, 2025, 2026 selalu ke Indonesia. Dan setiap ke Indonesia selalu disempatkan untuk berlibur berempat. Kali ini gua, Mila, anak-anak itu pergi ke Labuan Bajo. Belum pernah. Waktunya agak mepet karena gua tersibuki sama kegiatan, Mila juga ada urusan. Akhirnya kami dapatnya perjalanannya di Labuan Bajonya itu 3 hari 2 malam. Ini di luar inbound sama outbound ya. Jadi totalnya Minggu berangkat, Senin, Selasa, Rabu di sana, Kamis terbang balik ke Jakarta lagi. Di tahun ini kami ke Labuan Bajo, tahun lalu kami ke Bali. Kalau masih ingat, ada banyak footage dari .id Weekly Vlog tahun lalu, termasuk rafting. Terus tahun sebelumnya lagi, tahun 2024 itu ke Bromo, footage-nya juga ada. Tahun 2023 itu ke Purwokerto, naik kereta dan melihat banyak curug. Footage-nya juga ada di .id Weekly Vlog. Jadi untuk yang ngikutin dari lama tahu bahwa ini adalah periode-periode liburan sekeluarga. Nah, kenapa Labuan Bajo? Karena anak-anak selalu suka pantai dan bosan kalau ke Bali terus. Jadi pikir-pikir, mari kita coba untuk agak niat dikit, kita ambil ke Labuan Bajo. Ini buat gua ya, jadi trip pendahulu. Karena pengennya ntar tripnya yang lebih lama lagi, lebih panjang lagi. Pengennya gue tuh tadinya tripnya itu trip yang nginep di kapal gitu loh, yang selama 3 hari 2 malam tuh di atas kapal. Tapi karena gue mungkin mepet ngurusnya, akhirnya penuh. Sehingga dalam 3 hari kami di Labuan Bajo, hari pertama kami island hopping, pakai travel juga, pakai paket juga. Terus hari kedua, hari ketiga kami jalan dan trekking ke Wairebo, sebuah desa yang sangat indah dan jadi inceran banyak orang untuk ngerasain seperti apa tinggal di masyarakat tradisionalnya, nginep di situ dan seterusnya. Habis itu baru kami balik. Nanti setelah udah punya pengalaman sedikit ini ke Labuan Bajo, bisa punya gambaran selanjutnya pengen lebih banyaknya di yang liburan dan seperti apa di Labuan Bajo ini. Itu penjelasannya. Kita lihat perjalanan dan liburan seperti apa. Di belakang, atau kelihatan atau nggak di belakang, adalah Pulau Rinca, atau salah satu dari Taman Nasional Komodo yang ada di Labuan Bajo. Kami baru aja keluar dari pulau tersebut untuk melihat Komodo. Itu bagian dari trip di hari pertama Labuan Bajo. Gue jelasin dulu. Jadi harusnya hari ini tuh tripnya tuh ke Pulau Padar, Pink Beach, terus udah gitu ke Pulau Rinca, terus ke Sea Bank. Itu kayak ada pulau tiba-tiba di tengah laut gitu, tau gak lo, yang ada dataran gitu. Terus ke Pulau Kalong untuk ngeliat sunset. Tapi kemarin dapat kabar, atau 2 hari yang lalu lebih tepatnya,
dapat kabar bahwa pemerintah daerah menutup akses ke Pulau Padar dan Pink Beach karena lautnya lagi nggak kondusif. Gue nggak tahu lu dengar beritanya atau enggak. Terakhir kali ada orang yang maksain untuk ngelewatin tuh, konon katanya ada kecelakaan di Desember 2025 di Labuan Bajo tuh. Suami, istri dan anak meninggal dunia. Nah jadi gue bilang sama keluarga, dan ya udahlah, namanya juga alam ya. Bukan kali pertama kami pergi untuk liburan dan nggak dapat apa yang kami inginkan karena masalah cuaca. Kayak waktu itu tahun 2000, gue mau bilang 2016 kayaknya, gue sama keluarga ke Jepang, terus ngambil travel untuk ke Gunung Fuji. Harusnya nyampe ke atas, tapi ternyata sampai di pos berapa dapat kabar di atas badai, akhirnya turun. Gak dapet, bayangin udah bayar-bayar mahal, gak dapet. Terus kami juga pernah, ini yang gue inget ya, kami pernah ke Iceland, kemudian kami ngambil paket untuk ngeliat aurora. Ternyata nggak dapat aurora yang berkobar-kobar, berkibar-kibar, karena ada tuh yang wow, bener-bener kibarannya liar. Dapatnya cuman aurora yang kelihatan cuman kalau di foto, di mata nggak kelihatan gitu. Tapi kalau di foto kelihatan, dan di foto juga harus diakalin gimana gitu biar kelihatan gitu. Singkatnya, kami udah pengalaman lah ngambil paket liburan ke sebuah tempat tapi ternyata alam tidak kondusif. Jadi sebagai pengganti kami ke Pulau Kelor sama Pulau Sebayung kalau gue nggak salah. Intinya sih sama, main air, main pantai gitu. Terus ya udah, kami aminin aja. Kami tadi dijemput di hotel jam 5:30 pagi. Kami sampai pelabuhannya, terus kami muterin pelabuhan, masuk pelabuhan, terus nge-scan QR untuk bisa ngakses ke dermaganya. Sampai dermaganya kami naiklah ke kapal ini. Ini kapal nih cantik sekali. Kapalnya tuh nuansa biru gitu. Namanya Orca Seafarer. Gue dari ngeliat warnanya serba biru, gue udah yes, ini Panji sekali. Panji suka warna biru. Kasih kuning-kuning dikit udah langsung jadi warna comika nih. Terus kami berangkat ke destinasi pertama, Pulau Kelor, di mana di situ kami berenang aja. Cuman lucunya gini, jadi pas nyampe kan ada kayak warung-warung biasa gitu lah, warung-warung pinggir pantai bisa beli minum gitu-gitu kan. Terus seperti biasa di belakang tuh ada yang jualan baju, ada yang jualan pernak-pernik. Tapi di pojok belakang itu ada warung yang ada tangga aksesnya ke pantai. Pantainya itu langsung nggak pasir, langsung air sedengkul gitu. Di mana di situ ada banyak baby shark. Tapi bukan hiu kecil, emang spesiesnya segitu doang. Baby sharknya nggak ada orang tua, emang segitu aja, kecil-kecil aja. Dan lucu banget sensasinya untuk bisa kayak naruh kaki kita tabrak-tabrakan sama si baby shark tersebut. Lucu banget. Shira happy banget di situ. Jadi di sini berenang mondar-mandir dengan bebas, ada banyak banget baby shark. Baby shark, turut, baby shark. Wow, that's fast. Oh, wow. Oh my god, there's a lot of them. Oh gitu. Oh, pantesan. Wow. Oh, ada yang nabrak kaki ya tadi. Wow. Hihihi. Oh my god. Are you kidding me? Wow. Just let's see if some of them. Mana? Ayo lewat. Habis itu kami bermain air, berenang, seru-seruan. Gua terutama quality time sama si Shira. Dia gue gendong, gue peluk gitu, kayak anak kecil lagi dia. Terus habis dari situ kami hiking 10-15 menit ke atas. Cuman gue dipo sama Shira karena nggak berat banget sih, bukan yang kayak ada tangganya gitu, bebatuan. Pada nggak bawa
trekking pole jadi susah. Jadi akhirnya Mila nggak ikut, cuman gue Dipo sama Sira. Itu juga mereka nggak happy, orang cuman titik buat foto-foto doang. Dari situ kami pindah ke titik kedua. Nah, pas nyampe balik lagi dari Pulau Kelor, dikasih tahu, Mas baru dapat info dari pemerintahnya, Pink Beach-nya udah dibuka. Sebenarnya Pulau Padar juga dibuka, cuman Pulau Padar nggak bisa disamperin di atas jam 10. Harus di bawah jam 10 atau di atas jam 5. Mungkin ada hubungan sama pasang ya, ombak. Akhirnya kami langsung ke Pink Beach. Pink Beach-nya dibuka dan kami ke sana, dan gue bisa bilang entah berapa banyak pantai yang gue samperin ya dalam hidup gue keliling dunia, tapi pantai paling adorable adalah Pink Beach itu tadi. Adorable sekali pantainya. Lu ngelihat gitu ya, dari arah pantai lu ngeliat bawah pink, tengah turquoise, terus biru tua, atas biru langit. Indah sekali. Di situ kami udah cuman berenang-renang dan snorkeling, dan snorkelingnya juga happy. Gue duluan nge-explore gitu untuk ngelihat ada terumbu karang seperti apa, ada ikan-ikan seperti apa. Mungkin Pink Beach itu bukan tempat snorkeling terbaik di dunia, mungkin juga bukan terbaik di Indonesia, tapi lumayan lah bisa ngelihat ikan-ikan berenang di terumbu-terumbu gitu. Habis itu gue memberanikan untuk ngajak si Shira juga memberanikan diri untuk berenang sekitar 250 meter dari pantai untuk ngelihat si terumbu-terumbu karangnya tersebut. Gue sih happy sekali, itu cantik sekali. Gue bersyukur dikasih kesempatan untuk ke Pink Beach, karena agak sayang kan sebenarnya, walaupun tadi udah berdamai tapi tetap agak sayang nggak sempat ke Pink Beach. Tapi akhirnya tadi ke Pink Beach juga, dan happy lah, satu keluarga happy. Semuanya coba untuk snorkeling, lihat ikan. Walaupun Dipo sama Mila nggak sampai tengah gitu ya, tapi di pinggir juga tetap bisa ngeliat ikan-ikan lewat. Happy sekali. Salah satu pengalaman terindah ke sebuah pantai Pink Beach itu. Dan warna pinknya itu mungkin lo udah tahu juga, itu karena ada terumbu karang warna merah gitu. Jadi merahnya itu yang pecah dan jadi bagian dari pasir-pasirnya gitu. Ada di salah satu warungnya tuh ada contoh karangnya seperti apa, gue sempat ngerekam. Nah yang itu tuh yang pecah-pecah sehingga pantainya jadi warna pink. Lucu deh, masih ngerasa lucu gue. Abis itu oh ya, antara Pulau Kelor sama Pink Beach kami sarapan, disiapin makanan gitu. Makanannya sarapan khas Indonesia, mie goreng, nasi goreng, ada sosis, ada telur ceplok. Tapi enak dan niat gitu nyiapinnya si teman-teman Orca Seafarer itu. Terus kelar dari Pink Beach menuju Pulau Rinca, makan siangnya juga enak sekali. Terus kami habis itu ke si Pulau Rinca itu tadi. Jadi ada beberapa pulau yang bisa disamperin, termasuk Pulau Komodo. Di situ populasi komodonya paling banyak, tapi itu bukan satu-satunya. Si Pulau Rinca tuh salah satu yang ada museumnya justru. Terus kami sempat ke sana ngeliat, dapat penjelasan dari tour guide-nya. Terus sempat ke habitatnya untuk ngeliat komodo. Beberapa kali gue ngeliat komodo, ada satu komodo tua yang kayak udah males banget, ada komodo sehat. Ada gue dapat satu istilahnya money shot banget, komodo jalan ngarah ke handphone. Itu sama si tour guide-nya, dia ambil handphone gue, ditaruh, disenderin ke batu, terus udah gitu dia taruh di arah jalannya si komodo sehingga money shot-nya dapat bagus banget. Terus gue ngeliat berapa komodo ya, 1, 2, 3, 4 komodo kayaknya. Dan 4 komodo. Lucu banget. Biasa jalan di Jurassic Park kayaknya. Takut terekam dari atas pohon apa dari samping gitu. And learn to adapt, be evolved. Gue punya materi stand up tentang komodo 2011, 2026 baru lihat. Abis itu
Kami sempat masuk ke ke museumnya, museum komodonya. Terus ngelihat ada sebenarnya agak nggak terawat ya, sayang sekali. Tapi hiburan utamanya adalah ngelihat tulangnya komodo jantan dan komodo betina. Namanya Jessica dan Mr. X. Nggak tahu tuh kenapa dikasih nama itu, kayak ada nama lain aja. Setelah dari situ kami masuk kapal lagi dan sekarang lagi menuju ke Pulau Kalong untuk sunset. Konon di situ cuman melipir aja, terus bisa berenang lompat dari kapal ke air. Gue sih pengen ngelakuin itu. Nanti kita lihat kayak apa. Ya. Lihat betapa banyaknya kapal yang merapat ke sini, semua untuk menonton hal yang sama, yaitu ngeliatin kelelawar keluar dari situ. Di belakang adalah desa Wairebo di Manggarai, NTT. Semalam kami menginap, tidur di salah satu rumah itu. Tapi sebelumnya kami ngelihat langit terindah. Nggak usah ngomongin kami deh. Menurut gue itu adalah langit malam terindah yang pernah gue lihat seumur gue 46. Umur gue berapa? 46, 47 tahun. Selama 47 tahun. Tadi malam adalah langit terindah dengan bintang terbanyak yang pernah gue lihat. Berkah sekali. Kesininya memang butuh perjuangan, tapi sangat-sangat layak. Setiap rumah itu dihuni sama sekitar 16 tamu. Terus semuanya tidur bareng-bareng, makan bareng-bareng, karena itu adalah tradisi di Wairebo. Anak-anak sama Mira masih pada tidur. Ini mungkin sekarang jam berapa nih? Setengah 8 pagi. Karena mungkin kecapean kesini. Tapi indah sekali. Foto-foto, gue mau ngambil foto pakai handphone gue sendiri. Hasilnya mengagumkan. Gue kasih lihat nih. Kebanyakan fotonya potret soalnya, jadi biar Adit yang nyusun kayak apa. Tapi lu lihat itu gue ambil pakai handphone gue, pakai iPhone berapa nih? 17 kali. iPhone ini cakepnya bukan main. Dan secakep-cakepnya penangkapan kamera, tetap lebih cakep langit yang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Luar biasa. Kalau lihat di situ, itu lagi pada rame-rame sarapan. Gue nggak terlalu sarapan, kalau di pagi hari gue ngopi aja, dan enak kopinya. Masyarakat sini dia punya perkebunan kopi sendiri, kebun vanila sendiri, kebun cengkeh sendiri. Indah banget. Saat ini gue sedang duduk di bangunan yang disebutnya perpustakaan. Sebutnya perpustakaan ya? Perpustakaan. Di mana isinya, ini sebenarnya lebih mirip kayak aula gitu, mungkin serbaguna, bisa dipakai sama banyak hal. Tapi ada banyak buku-buku sumbangan juga, majalah-majalah. Tadi salah satu penemuan menarik ada majalah Donald Bebek tuh, zaman dulu banget tuh majalah Donald Bebek tuh. Dan di sekitarnya itu ada foto-foto proses renovasi desa Wairebo. Semuanya antara 2014 sampai 2016. 2014 sampai 2016, terus gitu foto-foto proses renovasinya dipamerkan di sini, dan ada beberapa plakat dari nama-nama penyumbang proses ini semua.
saya nggak ngeliat instansi pemerintah sih, banyak individu-individu. Ada Rifan Manigoro, Laksamana Soekardi, ada beberapa di situ. Nanti gua kasih lihat gambar donaturnya ya. Itu orang-orang yang melakukan sumbangan terhadap proses renovasi Wairebo yang sangat-sangat indah ini. Update sedikit soal perjalanan ke sini kali ya, karena tadi belum sempat diceritain. Setelah hari pertama bersama dengan Orca Seafarers, kami kemudian besoknya dijemput jam 8 pagi dari hotel. Jadi sempat sarapan dulu, nyantai, terus kami packing, terus kami nyetir jalan darat sekitar 4 jam untuk sampai ke ada beberapa titik. Jadi setelah nyetir 4 jam sempat melihat ada kelihatan laut, foto-foto, video-video bentar. Terus kami sampai di namanya pos apa ya? Pokoknya di situ kami di briefing lah soal tata aturan dan do's and don'ts ketika di Wairebo. Nah dari situ udah mulai kelihatan gerimis, jadi kami memutuskan untuk beli jas hujan yang atas bawah gitu, takutnya kenapa-kenapa. Terus lanjut ke area parkiran untuk naik ke atasnya. Di situ menanti banyak riders, nggak bisa bilang Gojek ya, ojek pun bukan. Mereka emang jasanya nganterin lagi ke titik atas ke pos 1 karena mobil nggak bisa, jadi kita naik motor terus nyampe pos 1 udah makin kelihatan mendung, jadi pada pakai jas hujannya, terus kami mulai jalan. Nah perjalanannya harusnya itu 2-3 jam atau rata-rata orang 2-3 jam. Tapi kami menempuh perjalanan itu sampai dari pos 1 sampai pos 7, terus kita masuk ke desa Wairebo. Itu mungkin 4 jam lebih, mungkin 4,5 jam dari perhitungan gue. Karena kami banyak istirahatnya. Dari pos 1 sampai pos 5 itu mendakinya cukup menantang lah, bisa dikatakan. Terus dari pos 1 sampai pos 3 bebatu, pos 3 seterusnya tanah. Jadi beratnya tuh dari pos 3 ke pos 5 tuh berat karena menanjak gitu. Dan kami berapa kali istirahat dulu, duduk dulu antar pos bahkan. Jadi sebelum nyampe pos kami duduk dulu, istirahat dulu. Terus dari pos 5 ke pos 7 tuh relatif landai. Kalau dibilang landai banget enggak, karena ada naiknya, ada turunnya, tapi relatif landai, tidak seberat itu. Cuman karena kami ngambil waktunya lebih lama dari rata-rata orang, pas akhirnya nyampe itu udah gelap, udah jam mungkin 6:30 kayaknya. Dan melelahkan, jadi lelah sekali. Tapi menurut gua perjalanannya masih bisa dilakukan sama siapapun, karena rombongan kami juga bukan rombongan paling fit ya, dan kami banyak istirahatnya tiap 10-15 meter berhenti, tiap 20-25 meter berhenti. Setelah dari 5 ke 7 itu mungkin relatif jarang berhentinya karena udah lebih landai. Tapi gue bisa bilang walaupun memang berat, bisa dilalui, walaupun lu gak fit sekalipun. Dan pertanyaannya, apakah worth it perjalanan 2, 3, bahkan 4,5 jam sampai sini? Kalau menurut gue pribadi 1000% worth it. Pertama-tama karena kalau untuk gue pribadi, gue nggak keberatan dengan perjalanannya, karena menurut gue seberat-beratnya mendaki 4,5 jam masih lebih berat waktu gue naik Gunung Kawi sama Zawin, masih lebih berat half marathon, bahkan masih lebih berat gue nge-gym tuh. Gue kalau nge-gym, apalagi kalau lagi leg day tuh, sama PT gue namanya Aziz, dia pernah ngasih gue apa tuh, wall sit ya, yang lu kayak duduk tapi nempel tembok, ya kaki bisa gemeteran gitu. Asal lu santai dan gak buru-buru, dan memang gak diburu-buru juga. Dan kami dibantu sama ada Ari, mana Kak Ari bantu bawain tas, jadi lebih santai lah. Harusnya nyampe juga. Dan ketika sampai sini, kopinya sendiri aja worth it. Pas lu nyampe nih, kan dikasih welcome drink, boleh teh, boleh kopi. Kopinya sendiri worth it. Kopi yang ditanam sama masyarakat setempat di sini.
tubruk gitu. Nikmat sekali tubruk dari Wairabo ini. Terus worth it juga karena malamnya indah sekali. Walaupun gue yakin ada beberapa titik di Indonesia bahkan di dunia yang lu bisa ngelihat Milky Way ya dengan mata kepala sendiri gitu. Lu ngelihat ke atas, astaga ini yang namanya Milky Way, gue belajar dari SD gak pernah ngelihat gitu. Pas di foto juga bagus. Terus worth it juga untuk merasakan budaya masyarakat Wairabo ini yang masih dijaga. Bagaimana menjadi masyarakat komunal, hidup bersama, itu masih jadi nilai-nilai yang dijaga banget sama masyarakat setempat. Ada upacara penerimaan, terus makannya bareng-bareng, tidurnya bareng-bareng. Walaupun harus gue akuin, gue agak insecure karena gue ngorok kan. Lagi di tengah-tengah tidur, tengah malam, dibangunin sama Mila, ngorok kamu keras banget. Terus gue langsung susah tidur karena yang lain gak ngorok. Yang lain gak ngorok. Gue sampai gak bisa tidur, aduh gimana ya. Gue ngantuk tapi gue ngorok. Kalau gue gak mau ngorok gue mesti melek. Tapi ya akhirnya gak lama sih ada salah satu wisatawan di sebelah kanan gue, perempuan. Dia Chinese gitu, dia ngorok. Terus seberang gue ada yang ngorok. Terus kayaknya gue bisa tidur juga deh. Terus bangun paginya juga indah sekali. Udaranya sejuk, disapa sama masyarakat, sama turis-turis yang juga tidak punya internet dan tidak punya listrik. Jadi cuma bisa ngobrol, foto-foto, bikin video, terus jalan-jalan. Ada sesuatu yang indah dari melihat desa Wairabo dari ketinggian. Nggak tahu ya, indah aja. Dan semua itu juga membuat perjalanannya jadi worth it. Something about this place, man. It's peaceful, it's magical, it's beautiful. It's got lots of foreigners coming to look at indigenous people. It's true. Because they want to experience the same thing. Experience things that people don't get to experience. Away from the city vibe. Karena kami travel private, jadi kami nggak diburu-buru. Kalau lihat di bawah tuh udah nggak ada orang tuh, ada 2 bule tuh. Set, nah tuh. Oke, sisa mereka sama kami doang di sini. Yang lain udah pada nggak ada. Kami sih nargetin balik jam 10. Sekarang jam setengah 10 masih. Jadi masih santai. Pulangnya juga kayaknya akan santai juga, nggak terlalu buru-buru. Karena kami balik ke Jakarta juga masih besok. Nggak diburu-buru waktu. Nanti kita lihat perjalanan baliknya seperti apa. Tuh, sedikit pembahasan tentang rumah-rumah adat tersebut, yaitu Baruniang. Kalau lo lihat ke arah situ, itu ada kayak 7 Baruniang utama yang gede-gede gitu. 1 di tengah paling gede, 3 di kanan kiri. Nah, Baruniang yang utama itu disebut rumah gendang karena itu rumah prosesi adat. Tiap Baruniang ada sejumlah kakak. Kalau Baruniang yang gede itu, si rumah gendang itu ada 8 kepala keluarga. Mereka semua tinggal di bilik-bilik yang ditutupin gitu. Ada kayak kain untuk nutupin gitu sebagai pintu. Di Baruniang yang lain itu 6 kakak, 6 kepala keluarga yang tinggal di situ. Terus di tengahnya ada dapur bersama. Ada 8 tungku untuk yang rumah gendang dan 6 tungku untuk yang Baruniang lainnya. Nah, mereka masak bareng-bareng di situ, mereka antar makan bareng-bareng di situ. Terus gue nggak tahu sih penentuan siapa tinggal di mana atau keluarga tinggal di mana, gue nggak tahu, tapi seperti itu kurang lebihnya. Nah, setiap bangun pagi, yang laki-laki langsung berangkat ke kebun karena mereka berkebun
utamanya kopi, tapi ada cengkeh juga, ada vanila juga. Terus yang perempuannya memasak. Yang anak-anaknya, yang SD itu ada sebuah desa nggak jauh dari sini. Gue lupa nama desanya apa. Mereka tapi tinggal di bawah, tinggal di desa tersebut selama masa sekolah. Nanti ketika mereka libur baru mereka balik lagi ke atas untuk kembali ke Baruniang mereka. Kalau mau SMP harus lebih ke bawah lagi, di Labuan Bajo. Terus SMA juga di Labuan Bajo, kuliah juga di Labuan Bajo. Jadi SD-nya doang yang di sini. Gitu. Menarik ya, menarik sekali. Satu, dua, tiga, rumah gendang. 4, 5, 6. Oh ini restoran ini. Ini tempat makan. Tuh tempat kami nginap di situ. Gitu deh. Sekali lagi ini adalah update untuk .id weekly vlog dan update terakhir karena ini adalah hari Minggu 16 Agustus 2026. Udah di Jakarta seperti yang lo lihat kemarin terakhir gua ngupdate itu kan gua masih ada di Wairebo. Kami balik dari Wairebo relatif siang, mungkin jam 11 kayaknya kami keluar dari Wairebo. Itu juga keluar dari kampung Wairebo sempat mampir dulu di warung kopi di depan Wairebo untuk belanja. Utamanya sih beli kopi. Gua nyicipin ada kopi Wairebo Robusta dan Arabica yang dicampur sama cinnamon, campur sama kayu manis. Gua sama Mila nyobain. Terus gue suka yang Arabica cinnamon, saya gue beli. Terus gue beli Arabica dari Wairebo. Terus gue bawa pulang. Sudah kita ngelanjut perjalanannya. Trekking lagi, balik lagi sekitar 4 jam, nyampe pos 1, terus naik motor, lanjut naik mobil, perjalanannya 4 jam, 5 jam, sampai ke Labuan Bajo, sampai ke hotel. Mungkin highlightnya ya, gue gak ngerti gimana caranya, tapi jalan dari Labuan Bajo ke Wairebo itu rusak parah, rusak di mana-mana, sehingga perjalanannya tuh jadi lebih lama dari yang seharusnya karena jalannya rusak. Ada satu jalan di jembatannya kawat-kawat itu sampai keluar keriting-keriting gitu, keluar gitu, aneh banget. Dan ada beberapa titik yang sinyal kayaknya cuma Telkomsel yang punya di situ, Indosat nggak ada, yang lain nggak ada. Gue juga nggak ngerti tuh kenapa swasta ini nggak masuk ke situ. Tapi mungkin sinyal nggak usah jadi perkara deh. Masalah infrastruktur, gue tuh sampai bingung sebenarnya kenapa ya kok kayak nggak nyambung gitu. Kayak untuk Labuan Bajo kan sempet di gadang-gadang terutama pasca pandemi sebagai destinasi liburan utama. Kalau gue nggak salah banyak banget buzzer dikirimin ke sana, bukan buzzer sih, influencer dikirimin ke sana untuk nge-review Labuan Bajo. Tapi kok, atau mungkin Labuan Bajonya oke, arah ke Wairebo-nya yang nggak oke, karena mungkin Wairebo bukan destinasi populer. Mungkin lebih banyak orang ke Nuka Molas, nggak tahu juga, gue nggak ngerti. Terus nyampe ke hotel, nginep di Crown Plaza. Terus kami sempat keluar untuk nyari makan, pengen makan enak. Restoran dengan rating tertinggi di sana adalah restoran namanya Bacala, restoran Mediterranean gitu. Dan enak sekali. Lo kalau lagi di Labuan Bajo dan ada rezekinya, ada duitnya, ada waktunya juga mampir ke Bacala karena di situ nikmat sekali. Dan chefnya, ownernya jadi chefnya dan galak banget sehingga gak ada tuh momen makanan nunggu lama dan segala macamnya. Enak banget. Pulang dari situ, gue sempat
menerima ajakan dari teman-teman stand up Indo Labuan Bajo untuk ketemu sama gue. Nah seperti yang gue tahu, gue tuh kan sering banget sharing komunitas, dan kemarin juga gue menyediakan diri untuk ketemu sama mereka. Walaupun gak gue jadiin konten karena gue capek banget. Gue ketemu sama mereka belum mandi tuh, sampai hotel belum mandi. Tapi gue senang bisa ketemu teman-teman dari stand up Indo Labuan Bajo. Moga-moga mereka semangat dan bisa memajukan stand up Indo di kotanya, dan terutama kesenian stand up comedy di kotanya. Setelah itu besoknya kami sempat brunch dulu di sebuah tempat namanya Mimamori. Nah kalau ngomongin soal brunch spot, gue nggak punya banyak pengalaman, tapi gue bisa bilang brunch spot di Mimamori itu enak sekali. Terutama lo cobain, ada namanya, kan mereka ada menu breakfast gitu ya. Jadi dikasih kertas, terus lo bisa ada sejumlah menu makanan, lo bisa milih 4. Harganya berapa gitu gue lupa. Ada satu yang namanya Flores Bread kalau gue nggak salah. Itu pada intinya adalah French toast, tapi dia pakai roti apa gitu, beda. Enak deh. So, overall makanannya enak, kopinya juga enak. Sudah kami terbang kembali ke Jakarta. Nah hari Sabtunya gue jalanin Festival Hiduplah Indonesia Maya di Usmar Ismail. Itu gue nyampe hari Kamis kan ya. Hari Jumat gue sempat ke markas, ada kerja di markas, meeting dan media visit ke Melanie Ricardo. Ya itu hari Jumat. Hari Jumat gue media visit ke Melanie Ricardo, abang-abangan gue. Terus ada meeting 2 biji, terus baru gue balik. Hari Sabtu Festival Hiduplah Indonesia Maya di Usmar Ismail. Itu adalah Festival Hiduplah Indonesia Maya ke-4. Dan tadinya gue pikir masih bisa nonton replaynya, tapi ketika ini tayang udah gak bisa. Festival Hiduplah Indonesia Maya seperti biasa ada stand up-nya, ada talk show-nya, ada music performance-nya, dan juga ada monolog kebangsaannya. Stand up-nya oleh Andri Sakti dan juga Bonar Manalu, pecah mereka. Terus performance musiknya dari Tuan 13, keren gila. Udah 2 tahun berturut-turut kami punya musical performance, dan oke banget. Kemarin Jason Ranti dan sekarang Upi, Tuan 13 keren banget. Terus dan juga penonton yang gak ngerti Tuan 13 itu gue yakin terhibur dan terkagum-kagum dengan lirik dan konsep lagunya dia. Terus talk show-nya adalah antara Kanecita dan Abigail Limuria. Mereka dari Malaka Books. Terus kita ngomongin soal buku sebagai alat bantu untuk punya kerangka berpikir yang baik. Di akhir, kami bertiga mengumumkan kolaborasi antara gue dengan Malaka Books. Gue mengumumkan bahwa gue akan menulis buku lagi yang akan diterbitkan oleh Malaka Books. Judulnya adalah Menurut Keyakinan Saya. Jadi ditunggu aja buku tersebut. Setelah itu monolog kebangsaan dari Pak Ahok. Nah, monolog kebangsaan di 4 Festival Hiduplah Indonesia Maya berturut-turut adalah gua sendiri di tahun pertama, Rocky Gerung di tahun kedua, Anies Tom Lembong di tahun ketiga, dan Ahok di tahun keempat. Secara objektif, gue bisa bilang yang paling menarik, paling lucu, paling banyak yang dibawa pulang itu adalah punya Pak Ahok. Dia lucunya ada, insight-nya ada, ngomongnya juga bagus, tertata dari depan sampai belakang, sampai akhirnya dia benar-benar terkonsep semuanya, nggak ada AE, ditutup dengan sangat baik. Dari closingnya lu tahu bahwa oh ini closingnya emang di konsep, keren banget, gue puas sekali. Bisa jadi itu adalah Festival Hidup Indonesia Maya terbaik yang pernah diselenggarakan. Seperti biasa dia akan tayang di Comika tadi, jadi tungguin aja. Dan tahun depan gue berencana untuk bikin lebih besar lagi Festival Hidup Indonesia Maya, lebih banyak musical acts, lebih banyak stand up comedy performance, lebih banyak talk show, lebih banyak monolog. Jadi nanti saja. Itu hari Sabtu. Hari Minggu hari ini gue cuman pagi tadi gue nge-gym. Terus ini gue lagi dalam perjalanan menuju temu kangen dengan teman-teman SD. Oh my god, gue udah jadi bapak-bapak yang reunian sama teman-teman SD. Gue kadang-kadang suka geli sendiri ngeliat nyokap gue reunian sama teman SMA gitu. Kayak apa itu ya?
ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya. Setelah pikir-pikir ya kayak yang gue lakuin sekarang ini. Tapi itulah Dota di Weekly Vlog untuk kali ini. Kita ketemu di episode minggu depan di mana ada sesuatu yang menarik untuk Anda ketahui di minggu depan. Karena di minggu depan nanti aja deh kalau jadi. Sampai ketemu episode selanjutnya. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.